Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Fadil Subhan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara semester 5, Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Pada video kali ini, saya akan sedikit menguraikan ataupun menjabarkan materi terkait dengan kedaulatan negara dalam perspektif hukum internasional. Bagaimana kemudian negara itu berdaulat, aspek apa saja yang kemudian membuat negara itu berdaulat, sedikit akan saya jabarkan di sini. Sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum internasional oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MMH. Baik, langsung saja bicara masalah kedaulatan negara. Kedaulatan ini kan artinya adalah kekuasaan tertinggi atau kekuasaan absolut yang dimiliki oleh suatu wilayah suatu negara terhadap wilayahnya sendiri. Artinya apa? Artinya negara tersebut bebas untuk mengatur ataupun melakukan hal-hal apa saja selama berada dalam wilayah yuridiksinya. Setidaknya ada 3 aspek dalam hukum internasional yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Pertama, aspek eksternal kedaulatan, yang artinya bahwa negara itu berhak untuk melakukan hubungan. Negara yang berdaulat berhak untuk melakukan hubungan diplomasi kepada negara-negara lainnya atau kelompok-kelompok lainnya tanpa adanya intervensi dan pengawasan dari negara lain. Itu bicara masalah aspek eksternal kedaulatan. Yang kedua, bicara masalah aspek internal kedaulatan, yang berarti bahwa negara memiliki hak atau wewenang untuk mengatur struktur pemerintahan dalam negara tersebut, dalam negara berdaulat tersebut, lembaga-lembaga negaranya dan lain sebagainya. Artinya apa? Negara yang berdaulat tersebut bebas untuk menentukan sistem pemerintahan apa yang dipakai, entah itu monarki, oligarki, demokrasi, otoriter dan lain sebagainya. Bebas karena sejatinya kedaulatan adalah hak yang dimiliki oleh setiap negara, dan itu bebas. Ketika negara itu berdaulat, maka kemudian dia bebas untuk melakukan apa saja selama masih dalam garis wilayah yuridiksinya. Yang ketiga adalah aspek teritorial kedaulatan, yang dimana ini bicara bahwa negara memiliki hak penuh terhadap individu ataupun benda-benda yang ada di dalam wilayahnya sendiri. Nah, itu 3 aspek. Nah, kemudian muncullah sebuah pertanyaan, dari mana sebenarnya negara itu mendapatkan kedaulatan? Dalam banyak literatur ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5, 3 dan lain sebagainya. Saya akan sedikit mengkerucutkan. Yang literatur yang saya baca, cara negara itu mendapatkan kedaulatan itu dengan 3. 1, pendudukan. Artinya apa? Suatu wilayah yang tidak diklaim siapa-siapa, kosong, ketika datang satu kelompok di dalam situ kemudian mendudukinya, bisa jadi di kemudian hari negara ini bisa jadi di kemudian hari kelompok ini bisa membuat negara dan memiliki kedaulatan. Itu pertama, dari aspek pendudukan atau okupasi. Yang kedua, dari aspek penaklukan. Jadi cara negara untuk mendapatkan kedaulatan itu dengan cara penaklukan, biasa menggunakan unsur kekerasan, contoh perang atau invasi. Contoh konkret hari ini yang bisa kita lihat adalah bagaimana upaya Israel yang melakukan invasi kepada Palestina untuk mendapatkan kedaulatan, untuk bagaimana Israel ini bisa diakui sebagai negara, menginvasi wilayahnya, mendudukinya sejak lama, dan melakukan penyerangan di sana. Nah, biasa menggunakan kekuatan militer, dan itu pasti akan menimbulkan korban jiwa. Kemudian yang ketiga, cara negara untuk mendapatkan kedaulatan adalah dengan preskripsi atau kepemilikan, di mana ketika ada satu wilayah yang kosong, yang tidak ada dimiliki atau diklaim oleh negara manapun atau kelompok manapun, datanglah sekelompok atau entitas ke wilayah tersebut dan mendudukinya dalam jangka waktu yang lama. Nah, dari sini di kemudian hari bisa membentuk suatu negara dan kemudian mendapatkan kedaulatan. Nah, itu setidaknya ada 3 cara bagaimana kemudian negara itu bisa mendapatkan kedaulatan.
sedikit saya menyinggung terkait dengan bagaimana negara Republik Indonesia mendapatkan kedaulatan. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi saksi bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat secara internalnya, secara bangsa Indonesia saja, secara rakyat yang melihat bahwa Indonesia sudah berdaulat. Namun kemudian perlu pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. 4 tahun Indonesia mencari kedaulatan itu sendiri, mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain dengan pertemuan fisik, ada perang di Bandung, perang Bandung Lautan Api, perang Ambarawa dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya selain melalui peperangan juga melalui diplomasi. Banyak sekali diplomasi yang hari ini yang dulu bangsa Indonesia lakukan, perjanjian Linggarjati, perjanjian Reville, dan yang paling menjadi titik penting bagi bangsa ini adalah perjanjian atau KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Itu menjadi titik penting bahwa bangsa Indonesia itu diakui dan mendapat kedaulatan penuh. Belanda menghentikan invasinya, Belanda menghentikan kontak fisik persenjataan, kemudian menyerahkan kedaulatan penuh kepada negara Indonesia. Nah, di situ Konferensi Meja Bundar, betul-betul Indonesia mendapatkan kedaulatan. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kedaulatan negara dalam perspektif hukum internasional. Kemudian saya sedikit menyinggung bagaimana negara kita sendiri itu mendapatkan kedaulatan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Terakhir, saya mau bilang, kawan-kawan yang kemudian hari ini masih bingung, masih bimbang, perlu kawan-kawan ketahui, dan saya yakini dan saya percaya hari ini kampus yang mampu melahirkan orang-orang hebat, kampus yang mampu melahirkan regenerasi pemimpin bangsa, itu di kampus hijau UINSI Samarinda. Maka jangan heran, maka jangan bimbang, ya, masuk di UINSI Samarinda, ya, berproses di dalamnya, dan kawan-kawan akan mencapai kesuksesan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.